Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita akan random reading ya, jadi kita akan lihat kartunya ngajakin ngobrol tentang apa. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan keterangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, we'll see. Oh, ada cerminan-cerminan. Oke, ada cerminan-cerminan pakai topeng. Ada seseorang yang Jadi gini sayangku, ini buat kamu yang memiliki hubungan ya. Dan seperti biasa, jomblo-jomblo, kalian mojok dulu di pojokan ya, ngopi-ngopi gitu, menceritakan kenestapaan kehidupan kalian masing-masing. Kali ini giliran yang buat punya pasangan dulu ya, yang jomblo sabar, nanti dibahas ya. Oke, nah ini khusus buat kamu yang punya pasangan. Jadi, tapi gini ya, kamu merasa kayak kamu tuh cinta banget sama dia, like, kamu kayak, aduh kayak gimana ya, dan pokoknya kamu udah kayak memberikan seluruh hidupmu tuh sama dia gitu loh. Kayak kalau nggak ada dia tuh kamu mati gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Hanya saja di sini kamu merasa kayak kok aneh ya gitu loh. Aku kok merasa cemas, malah jadinya stres, nggak bisa tidur, khawatir bahwa hubungan ini akan berakhir anytime, kapan saja ya. Kamu khawatir kalau nanti suatu saat kamu akan ditinggalkan olehnya. Jadi khawatir aja ya bahwa hubungan ini akan berjalan dengan tidak baik seperti seperti yang kamu idam-idamkan gitu loh. Ada kekhawatiran yang sangat besar di sini. Dan kebetulan nih, pasangan kamu itu memang agak susah ditebak, atau gini ya, yang dia omongkan sama kelakuannya tuh beda gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dia sembunyikan. Sekali lagi ya, Bunda udah sering ngebahas buat para subscriber Bunda. Kalian kalau misalnya dalam sebuah hubungan, jangan percaya begitu aja sama omongan ya. Dia mau ngomong I love you, gak bakal ninggalin, apa segala macam, apa ketek ya, belum tentu gitu loh sayang ya. Belum tentu. Kenapa? Omongan tuh mudah. Omongan itu ada peribahasannya kok. Mohon maaf agak vulgar ya. Kalau di bahasa Jawa tuh ada gini. Omonganmu kaya susune tonggo. Ya, omongan kamu itu kayak susu atau payudaranya tetangga. Kenapa begitu? Kayak enak tapi ra iso dicekel. Kayaknya sih enak, tapi tuh nggak bisa dipegang gitu loh ya. Kayak gitu ya. Bunda nggak tahu nih peribahasa di tempat-tempat lain seperti apa gitu ya. Tapi kayak gitu loh. Jadi jangan percaya sama omongannya dia. Tapi gini ya, Bunda lihat ini sebetulnya kalian bercermin. Artinya apa? Punya luka yang sama dalam kehidupan. Ya, kalau misalnya kamu punya rasa kayak takut tertolak, kenapa kamu ketemu dengan pasangan kamu sekarang? Sebetulnya untuk kamu tuh ngaca gitu loh. Kamu punya luka yang sama loh. Ya, kamu punya luka seperti ini. Yang tujuannya apa? Ya supaya kamu sembuh one day. Ya, tapi bukan lantas jadi overthinking, kan ini kejadiannya malah kebalikannya. Kamu jadi overthinking, kamu jadi khawatir ya. Kamu jadi sangat tergantung, terobsesi, sangat takut kehilangan, yang sampai takut banget gitu loh. Kehilangan tuh kamu kayak gimana gitu, takut banget ya. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Kamu terkoneksi dengan siapa? Kamu terkoneksi dengan siapakah? Oke, we'll see. Kita akan lihat ya.
Oke, di sini ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Ini zodiaknya dia ya. Kemudian ada Gemini, Aquarius, Libra, zodiaknya dia ya. Oke. Oke, still the same. Kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan satu lagi. Oh ya, udah. Hanya 9. Hanya 9 zodiak ya. Oke, sekarang Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya dia. Ini kenapa kebalik semua ya? Wait, Bunda tunggu dulu, cek kartunya. Kartunya beres nggak sih? Oh, beres kok. Tapi ini reverse semua ya. Oke, berarti nothing is wrong. Kartunya beres kok ya. Tapi ya pas kebetulan aja ini kebalik semuanya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. 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 Semesta berikan petunjuk. Inisial orang-orang yang terkoneksi dengan subscriber Bunda yang sedang melihat video ini. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Nggak ada jatuh lagi, cukup. Di sini ada E Eko, ada C Cica, ada W Warsawa, ada N Nona, lama amat mikirnya. Ada A Alpha, ada M Mama, ada Z Zulu, ada U Ultra. Ada J Jakarta, ada K Kilo, ada I India, ada L Cinta Luna, ada H Hotel, ada O Oscar. Ini ada berapa berarti? Sebentar. 14 ya. Ada 14 inisial dan 9 zodiak. Oke, lihat dulu keadaan dan kondisinya. Jadi ini ternyata kalian saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja alias tidak akurat, entah apapun istilahnya, artinya kamu sebetulnya udah ngerasa kayak ini kok hubungan kok kayak udah kayak di ujung tanduk, kayak mingklik-mingklik gitu loh. Kamu kayak merasa kayak nggak aman gitu loh. Ya kadang-kadang apa ya, setiap kita tuh dikasih kayak intuisi gitu ya, kayak dikasih intuisi bahwa ini loh hubungan kamu sedang berada di ujung tanduk, ini lagi bahaya, ini bentar lagi jatuh gitu loh. Nah, sebetulnya kamu udah tahu, kamu udah ngerasain ya, karena ini di sini memang hubungannya memang beneran lagi, bener-bener gitu loh, kayak lagi nggak harmonis gitu ya. Tapi ketika kamu coba bertanya, kayak kamu kenapa sih kok beda? Oh, dia malah muring-muring, malah marah-marah. Apaan sih kamu nih cari gara-gara, ngajak berantem apa kayak gitu, nggak bisa percaya. Oh, pokoknya macam-macam bahasanya. Intinya dia marah-marah. Dia nggak seneng aja karena dia merasa kayak urusannya dia tuh kamu ikut campur. Atau dia merasa kayak dikekang, dibatasin lah. Ya sebetulnya kan wajar ya. Misalnya kamu bertanya kayak ada apa atau apa, kan sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi ini responnya dia begitu, kayak merasa seolah-olah tuh dia kayak dikekang, kayak gimana ya. Jadi ya kayak gitu, kamu terus gimana? Mau nanya juga dia ngamuk-ngamuk, nggak bertanya. Kamunya penasaran dong ya, gitu. Kamu penasaran, sebenarnya kenapa gitu loh. Sementara dia sebetulnya adalah tipikal orang yang nggak bisa sendirian. Artinya gini, yang mungkin jadi bahan pertanyaan kamu adalah, karena orang ini nggak bisa sendirian, nggak bisa jomblo gitu loh. Nah, Bunda heran juga kenapa ada juga yang jomblo betah sampai bertahun-tahun gitu. Bunda mah ngeledekin jomblo mulu, enggak sayang, I love you jomblo, oke, I love you, don't worry. Sini come to mama, puk 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 puk, ya oke, buat para jomblo, I love you. Bunda support ya, Bunda paham rasanya jomblo, Bunda pernah jomblo lama banget Bunda jomblo ya. Oke, nah, ini jadi bahan pertanyaan karena iya, dia kan orang tipikal yang nggak bisa jomblo, nggak bisa sendirian. Nah, kalau kayak begitu, sementara sama kamunya udah ngamuk-ngamuk, dingin-dingin aja, berarti ada yang lain nggak sih? Iya nggak sih? Ada pertanyaan kayak gitu kan? Apa ada yang lain ya gitu loh? Karena kok sama kamu rasanya kok kayak nggak sayang gitu loh. Ada merasa seperti itu dan kamu tahu dengan persis bahwa pasangan kamu ini bukan tipikal yang betah untuk sendiri atau betah menjomblo ya. Ya gimana ya? Karena sebenarnya memang kalau mau
diakui di sini memang udah kayak naga-naganya udah kayak kelihatan bahwa dia udah mulai kayak apa ya, kayak hambar gitu ya perasaannya sama kamu. Entah kalian udah in relationship berapa lama, tapi di sini udah mulai hambar ya. Dia udah mulai bosen, dia udah mulai kayak ya menjauh pelan-pelan, nggak tahu gimana caranya ya. Pokoknya menjauh aja gitu. Ya, kita akan cari tahu nih sebenarnya perasaan dia yang sebenarnya bagaimana. Oke. Perasaan dalam-dalamnya gimana sih sebenarnya ya? Karena kayak gini kan jadi mengambang ya. Kalau nggak ada kepastian kan mending mundur. Tapi kalau misalnya memang ada kepastian ya mbok dipastiin gitu ya. Karena hubungan itu memang sebaiknya bikin damai, bukan tambah bikin deg-degan ya. Tambah bikin deg-degan ya. Kalau misalnya deg-degan lihat pocong, lihat kunti itu sama deg-degannya gitu ya. Ya daripada gitu ya. Oke. Boleh cek perasaan dia sebenarnya. Oh, ada cemburu-cemburunya ya. Karena dia mengira atau dia pernah lihat kamu chattingan atau pernah ngelihat kamu sama seseorang yang lain ya, ada cemburu atau dia curiga gitu loh. Dia curiga kalau kamu itu udah mulai lirak-lirik, udah mulai deket-deket sama yang lain, ada cemburunya nih. Oh, jadi gini ya. Gini, ternyata kenapa muncul mirror atau saling bercermin ya? Karena memang bercermin beneran, kalian punya luka yang sama dan bahkan punya kecurigaan dan perasaan yang sama. Ya, artinya apa? Kamu kan lagi bertanya-tanya nih, dia punya seseorang yang lain gak? Dia pun juga bertanya-tanya, kamu punya seseorang yang lain gak? Jadi sama ya, persis podoblek ya. Ya orangnya memang emosional, jadi memang ada beberapa kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti kamu. Tapi sebenarnya ya, setelah dia ngucapin itu, dia nyesel. Dia nyesel kayak, aduh, nanti kamunya menjauh gitu ya. Aduh, kamunya tersinggung gak ya? Kamunya sakit hati. Ya, ada sebuah kata-kata yang bikin kamu kayak tersinggung gitu loh. Sebenarnya dia nyesel. Sebenarnya dia masih mau kamu loh, ya. I warn you, sebenarnya dia masih mau kamu, ya. Sebenarnya dia masih suka sama kamu, sebenarnya. Cuma dia ngerti bahwa, cuma dia gini ya, dia merasa kayak ada kayak minder-mindernya dikit, kayak ada merasa insecure dan dia ngomong, aku tuh nggak pantas, aku tuh nggak cukup baik buat kamu, iya. Aku tuh nggak pantas buat kamu, jadi mending kamu sama yang lain aja lah gitu loh. Tapi ya bunda heran sih, dia tuh ngomong begitu. Tapi begitu kamu cari yang lain, dia tuh cemburu. Aduh, kadang-kadang orang tuh memang konflik ya. Omongan, pikiran sama perasaan hatinya tuh kadang-kadang konflik, memang begitu ya. Jadi gitu, dia ini merasa insecure, begitu dekat minder, ketika jauh dia juga sebetulnya nggak rela gitu sih. Ya ini tadi habis kepotong deh. Lagi asik-asik ngomong gitu, kepotong videonya, kameranya memang nggak kuat panas. Oke, and then apa lagi sih yang dia rasakan? Ini masih mikirin kamu kok ya. Dia masih mikirin kamu ya. Kadang-kadang ketika dia bangun di tengah malam, itu dia kayak inget gitu. Kamulah yang dia inget ya. Jadi seperti itu gitu. Dia masih inget sama kamu ya. Oke, kita cek lebih jauh. Bunda lagi sering banget ketemu sama readingan model begini. Artinya apa? Artinya deket itu nggak jelas, tapi kalau jauh nggak rela juga. Bunda lagi sering banget ya nemu
tipikal readingannya kayak begini, berarti mungkin memang ada gitu kalian yang butuh readingan seperti ini ya, yang nggak pasti gitu dia sebenarnya gimana sih, karena ternyata memang dianya juga konflik sendiri gitu loh, jauh nggak mau, deket juga dia jaga jarak gitu, nggak mau juga. Nah maunya apa ya, maunya mungkin dikelepin ke laut gitu kali ya. Oke, kita akan lihat lagi, maybe dianya masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Ini orang memang dia serba konflik itu pikiran, batin, apalagi ya, perasaan, fisik, tubuh itu suka berbeda. Ya memang kadang-kadang begitu, mereka punya kejelasan sendiri. Tapi ini kayak punya ini sendiri-sendiri gitu ya. Dianya masih ragu-ragu. Terus kemudian yang kedua, dia aja tuh nggak ngerti loh ke depan itu visinya mau gimana, visi ya, tujuannya tuh mau gimana. Jadi ya wajar kalau misalnya sama kamu pun dia itu masih ngambang ya. Ya sebenarnya sih dengerin aja di dalam hati kamu ya. Karena ini kan di dalam hati kamu sendiri, kamu udah merasa kayak takut kan. Kayak kok ini hubungan kok kayak mingklik-mingklik, kayak sebentar lagi mau berakhir gitu loh. Kamu udah seperti itu sebetulnya. Ya, tapi nanti kita akan lihat ya, kira-kira di depan apakah dia akan membaik dan membawa kamu ke komitmen serius gitu loh. Karena ini hubungan yang mingklik-mingklik ya. Hubungannya yang kayak sebentar lagi itu berakhir gitu. Dan ternyata dari dianya sendiri juga konflik. Artinya dia sendiri tuh juga gak bisa ngasih kepastian sama kamu. Ya, kalau mau dia kayak begini mah ditungguin sampai jompo gak kelar-kelar, oke? No. Ini memang penolakan kok ya. Dalam dirinya itu penolakan. Jadi dia cinta, tapi nolak gimana ya? Bunda kayaknya abis bikin konten kayak gini juga deh. Tadi atau kemarin ya. Apa ya? Ya sebenarnya mau, tapi ketika deket itu ditendang gitu loh. Kayak gini nih. Dia butuh space ya, butuh ruang. Kamu jangan ganggu aku tuh lagi butuh sendiri gitu ya. Ya ini kayak tantrum ini. Sama barusan, ya kalau barusan sih, mungkin ini videonya tayangnya hari berikutnya gitu ya. Tapi barusan tadi Bunda bikin tantrum gitu. Kayaknya ini memang masih connect sama yang tadi kali ya, kelanjutannya. Orang sebenarnya dia pengen ini kok, masih pengen sama kamu, masih pengen apa ya, masih pengen berumah tangga sama kamu, masih pengen membentuk komitmen sama kamu. Cuma tuh batinnya tuh kayak bergolak sendiri, nggak jelas gitu loh. Ini yang bikin capek. Karena kamu kayak seperti berada dalam sebuah ketidakpastian yang entah kapan ujungnya ya. Oke. Terus kalau gitu gimana? Bunda mau buka satu kartu di sini. Lama loh ini. Lama banget. Nungguin dia dewasa. Lama ini. Lama banget nungguin dia dewasa. Lama banget, benar-benar lama. Gak tahu kamu punya waktu berapa lama. Yang sementara sekarang kamunya itu kayak mau pergi kok udah terlalu banyak kenangan. Kamu gak bisa pergi juga gitu loh. Terlalu banyak kenangan indah di antara kalian ya. Gak bisa gak bisa lepas gitu ya. Ini merasa kayak berat gitu kamunya sebetulnya. Ya, tapi kalau misalnya nggak pergi, kamu juga kayak tersiksa banget gitu loh. Karena ini stres. Kenapa? Ya kayak ibaratnya kayak lagi di ujung tanduk. Gimana nggak stres gitu? Stres banget itu. Karena kamu kayak, ini mana bisa tidur sih kalau di ujung tanduk gitu kan? Nggak bisa tidur, nggak bisa nyantai ya. Karena tahu lengah sedikit udah jatuh. Nah, dalam kondisi kayak gini, hormon kortisol kamu tuh naik. Nah, dalam kondisi kayak gini itu kamu bisa macam-macam loh, ya. Bisa psikosomatis itu sakit karena psikis ya. Bisa kayak gitu, bisa kena fisik juga. Tapi memang begini, ya memang. Kalau misalnya kamu mau bersabar nungguin, ini
mirip banget sama konten yang tadi Bunda bikin. Tapi memang kalau misalnya kamu bersedia menunggu ya, kamu misalnya bersedia menunggu seseorang ini ya, karena memang tadi Bunda udah bilang, kalian punya luka batin yang sama sebetulnya. Kalau misalnya kamu tulis sabar, nungguin ya, kalau misalnya kamu punya waktu yang panjang, ini orang akan berubah besoknya. Ini orang akan berlahan-lahan bertumbuh berubah ya. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu memang punya waktu yang panjang, karena ini lama ternyata. Ya. Berapa lama sih Bunda? Oke, Bunda mau cek. Berubahnya berapa lama? Ini kok bisa ya? Jadi dua konten berbeda, temanya sama nih. Ya. Baru aja Bunda bikin konten yang kok keluarnya kayak begini sama. Cuma tayangnya mungkin udah kemarin ya. Tapi kamu bisa mempercepat ya. You can make it happen quicker. Karena ini sebetulnya lama banget, tapi kamu bisa mempercepat. Dengan cara mempercepat bagaimana? Yang pertama menerima. Ya, menerima dia apa adanya. Yang kedua, kamunya sendiri mesti berubah gitu. Melalui apa? Belajar spiritualism ya. Paradigma perilaku kamu berubah. Percaya saja karena gini. Ketika kita dekat sama orang, ya, itu energi kita bisa mempengaruhi dia. Kalau misalnya energi kamu lebih tinggi, kamu bisa mengatrol dia. Namanya counterbalancing. Ya, itu yang biasa Bunda lakukan pada klien. Namanya counterbalancing. Nah, dimulai dari diri kamu yang berubah, nanti dia itu bisa ngikut kok. Nah, ini baru bisa dipercepat ya. Baru bisa dipercepat. Terus cara belajar spiritual gimana Bunda? Spiritual bukan tentang agama ya. Bukan pula tentang dukun-dukunan supranatural, bukan banget, beda banget. Spiritual sama supranatural beda banget, jauh, Bo ya. Oke. Spiritual ya tentang Tuhan sebenarnya, tapi bukan agama. Bunda tidak berbicara artinya begini, spiritual itu apa ya? Coba kamu pertanyakan banyak hal. Banyak halnya pertanyakan yang apakah yang kujalanin ini sudah benar gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu siapa? Sebenarnya Tuhan bagaimana? Coba mulai dari situ ya. Nanti semesta itu akan menjawab kok ketika kamu bertanya ya. Semesta akan menjawab ya. Oke. You can make it happen quicker. Oke. Sekarang Bunda tarik. Oke dah kalau gitu. Kalau misalnya tidak dipercepat, kejadiannya kapan? Kamu mesti nunggu berapa tahun ya? Pakai kartu yang beda dong, karena ini kartunya gini ya. Oke, di sini ada bulan Maret. ...2027, Bo. Lama bener. Ya. Kamu bisa mempercepat tapi dengan belajar ya. Kalau kamu bisa menunggu sampai 2027, go ahead, silahkan. Tapi kalau misalnya enggak ya udah, diambil pelajarannya ya. Diambil hikmahnya, oke? Kurang lebih begitu sayangku cintaku. Well, Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Di sini ada Aries, Gemini, ada Scorpio, Pisces, Cancer, ada Libra, dan ada Taurus. Oke, di sini ada 7 ya. Ada 7 zodiak dan kita mau tarik untuk inisial kamu. Apakah terciduk ya? Ini inisial kamu, yang depan tadi inisial dia ya. Dia akan berubah pada waktunya. Tapi waktunya lama banget. Nah, bisa dipercepat ya dari kamunya. Ada Q Quebec, ada W Warsawa, ada E Romeo, ada U Ultra, ada C Cucak Rowo, ada H Hotel. Untuk H Hotel energinya cukup kuat. Ada P Papa. Untuk W Warsawa energinya cukup kuat. Ada T Tango, V Vivo, C
C. Cucak Rowo energi cukup kuat. Ada C. Jakarta. Ada O. Oscar. Untuk T. Tenggo energinya juga cukup kuat. Bunda ambil lagi sedikit. Ada S. Susu. Ada F. Fanta. Dan ada X. Extra. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan sekali lagi, it's up to you. Keputusan ada di tangan kamu ya sayang. Ya, segala doa Bunda yang terbaik untukmu sayangku. I love you. Bye-bye.